Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan ini kami membuat video panduan pengisian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Video ini kami buat karena insya Allah mulai tanggal 1 bulan November bulan 11 ini kembali kami aktifkan anak-anakku bisa mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oleh sebab itu, dengan adanya buku jurnal ini, supaya anak-anakku lebih semangat untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini ada data awal, anakku menulis nama sesuai dengan identitasnya, kelas, sekolah, melengkapi semua ini di halaman awal. Setelah itu ini ada kata pengantar pendahuluannya bisa dibaca, orang tua bisa membaca ini sebagai dasar mengapa 7 kebiasaan ini harus dilakukan oleh setiap siswa. Kemudian ada manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi semua 7 kebiasaan ini memiliki manfaat yang harus diketahui oleh orang tua dan siswa dan anak semua agar memahami mengapa 7 kebiasaan ini diharuskan oleh anak-anak Indonesia karena memiliki manfaat yang begitu besar. Pembangunan karakter harus dimulai sejak dini, khususnya di usia sekolah dasar. Yang pertama, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Ini harus dibaca dulu. Jadi anak-anakku harus baca semua ini dulu supaya lebih memahami bahwa mengapa kita diperintahkan, diharuskan bangun atau melakukan 7 kebiasaan ini. Ketika sudah paham manfaatnya, maka pasti ada semangat untuk melakukannya. Baik, kita pertama dulu kita berkenalan, tulis nama. Ini semua diisi dengan sesuai dengan identitas anakku semua, ulang tahunnya, tempat tinggalnya, hobinya, kemudian cita-cita olahraga, ditulis lengkapi. Orang tua bisa mendampingi anak-anak untuk mengisi ini. Kemudian ada keunikan. Keunikan ini adalah sesuatu yang dimiliki, boleh jadi tidak dimiliki oleh temannya. Jadi jam beribadah, jam berapa biasanya beribadah, tulis. Kalau misalnya salat subuhnya misalnya jam 5, jam 5. Kemudian zuhur, asar dan sebagainya. Jam tidurnya berapa, jam berapa. Ini tulis lengkapi. Nah, baik, kita masuk kepada kebiasaan yang pertama, yaitu bangun pagi. Ya, kebiasaan yang pertama bagi anak Indonesia hebat adalah bangun pagi. Ya, setiap hari mengisi jurnal ini. Jadi mulai tanggal 1, anak-anakku bangun jam berapa. Ya, di sini misalnya kalau bangunnya jam 5, terus jam 5. Kalau bangunnya jam 6, terus jam 6. Diisi dengan sejujur-jujurnya. Ya, jam berapa bangun di pagi hari tulis. Ini ditulis sampai akhir bulan November. Ini selama 1 bulan. Jadi pokoknya setelah ditulis, ini orang tua juga harus membantu kami di rumah untuk memantau, mengontrol anak-anak agar senantiasa mengisi jurnal ini. Ya, mengingatkan terus setiap hari, kerjasama orang tua di rumah bisa melancarkan atau membuat aktivitas ini berlancar dengan baik di rumah. Yang kedua, kebiasaan anak Indonesia hebat adalah beribadah. Jadi beribadah, khususnya kita ini umat Islam, ada 5 kali sehari kita beribadah. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini bulan November. Tanggal 1, ya, misalnya subuh, di checklist ini, checklist ya. Kalau salat subuh checklist, kalau tidak, nah, disilang sampai akhir bulan. Jadi semua di sini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian selesai di parak orang tua.
Kalau misalnya tidak sholat subuh, kasih keterangan di sini. Misalnya sakit, ya beri keterangan. Kalau tidak sholat subuh, tidak sholat asar, apa alasannya, keterangannya dan sebagainya. Atau misalnya di sini sholat subuh, telat bangun dan sebagainya. Ini terisi sampai akhir bulan. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga. Ini bulan November, tetap bulan November, bulan 11 ya. Mulai berolahraga jam berapa? Kalau di sekolah misalnya hari Kamis, jam olahraga 7.15. Berakhir misalnya jam 7.30, olahraga. Di sini senam, tulis di sini senam. Olahraga apa? Senam. Kalau misalnya anak-anakku di hari Minggu, tulis tanggal 2 misalnya, mulai jalan-jalan atau jogging bersama orang tua, sini jogging ya, terus sini jogging atau jalan pagi, mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Ini terisi sampai di akhir bulan. Kemudian catatannya dikosongkan saja kalau anakku tidak bisa memberi apa, menuliskan catatan. Kemudian makan sehat dan bergizi. Bulan November, menu makanannya tanggal 1. Menu makanannya apa? Misalnya makan paginya apa? Telur sama nasi goreng dan sebagainya. Setiap diisi sesuai dengan menu makanan yang dimakan pada hari itu. Kemudian ini juga sampai akhir bulan. Kemudian gemar belajar. Buku yang dipelajari apa? Misalnya buku cerita, informasi yang didapat, misalnya cerita si kancil ya, si kancil dan si buaya, atau buku pelajaran. Misalnya buku yang dipelajari buku matematika. Di sini informasi dapat adalah penjumlahan atau perkalian, atau buku Pancasila, yang informasi yang didapat misalnya nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Jadi setiap buku yang dibaca setiap hari harus membaca. Buku apapun yang dibaca ditulis judulnya di sini. Kemudian informasi apa yang, pengetahuan apa yang anakku dapatkan, singkat saja di sini. Ini juga sampai akhir bulan. Kemudian bermasyarakat ya, bulan 11, bulan November. Jadi bermasyarakat ini kegiatannya misalnya kerja bakti hari, saja hari Minggu, hari Ahad, tanggal berapa, tulis tanggalnya. Ini tidak harus setiap hari. Jadi boleh jadi di sini dalam sebulan 4 kali. Kegiatannya apa? Misalnya membersihkan selokan atau pekarangan rumah. Perasaannya senang, bisa gambar emoji senang atau gembira. Kemudian diparaf oleh ketua atau bisa saja di sini orang tua atau ketua kegiatan. Atau sini kerjasama bekerja bakti di masjid misalnya, diparaf oleh pengurus masjid. Sampai selama 1 bulan. Tapi kalau tidak bisa setiap hari, tidak apa ya. Tapi yang jelasnya ada kegiatan dalam seminggu. Tapi kalau anak aku bisa punya kegiatan misalnya bermain sama teman atau kerja bakti di tempat mengaji, itu tulis semua di sini. Atau pergi mengaji eh, diparak oleh ustazanya di sini. Tulis yang jelasnya anak aku punya kegiatan bermasyarakat, berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan teman, itu bagian daripada kegiatan masyarakat. Kemudian tidur cepat. Nah, ini bulan November, kemudian jam berapa tidur, ya sebaiknya anak-anak Indonesia hebat itu tidak, baiknya tidurnya sebelum jam 9, jangan melewati jam 9 ya sudah tidur itu, supaya bangunnya nanti lebih awal juga. Jadi diisi misalnya bangunnya tidurnya pukul 10, tulis pukul 10, tidurnya pukul 8.30, tulis di park oleh orang tua. Ini sampai juga akhir bulan. Kemudian kesimpulannya ini, misalnya tadi bangun paginya, kalau selama sebulan baru bangun paginya rata-rata masih belum memenuhi
syarat artinya lebih banyak bangunnya di pukul 6, berarti belum terbiasa bangun pagi. Jadi bangun pagi itu seorang anak hebat, Indonesia hebat itu sudah pukul 5 harus sudah bangun sholat subuh dan sebagainya. Jadi ketika bangun pukul 6 berarti belum terbiasa untuk bangun pagi. Beribadah kalau salatnya misalnya hanya sekali dalam sehari, misalnya saat maghrib saja itu belum terbiasa. Ini diisi oleh guru kelas, nanti guru kelas yang isi. Ya, kalau sudah makannya setiap hari makanan bergizi, bergizinya di sini bukan berarti makanan yang mahal. Ya, kalau makanannya buat orang tua, ada sayuran, ada menu ikan, itu sudah termasuk makanan bergizi. Saya kira itu ini tanggapan orang tua, bagaimana tanggapan orang tua terkait pelaksanaan ini, ditulis apa komentarnya, apakah ada dampak positifnya terhadap jurnal ini, apakah ada anak-anak perubahan dari ketidakbiasaan menjadi terbiasa. Ini tuliskan tentang orang tua menulis apa tanggapannya terhadap jurnal ini, apakah ada perubahan bagi anak-anak di rumah dengan adanya kegiatan seperti ini. Saya kira ini untuk ini nanti bapak dan ibu guru yang mengisi ini ya, untuk ini nanti diparang oleh orang tua. Saya kira demikian, mudah-mudahan aku semua bisa melakukan 7 kebiasaan ini dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi generasi yang lebih baik, anak yang hebat, cerdas, hebat, dan soleha di masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.